Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekolah penggerak. Perkenalkan, nama saya Meyeni SPD MPD, Kepala SMP Negeri 8 Morobungo. Kali ini saya akan berbagi praktek baik saya dengan judul Peningkatan Pembelajaran Berdiferensiasi Melalui Strategi Common. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 8 Morobungo terletak di Dusun Sungai Buluh yang mayoritas masyarakat sekitarnya bermata pencarian berkebun, bertani karet dan sawit. Sehingga lingkungan SMP Negeri 8 Morobungo terasa sejuk, nyaman, asri, dan jauh dari kebisingan. SMP Negeri 8 Morobungo merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara teratur dan terencana yang dilaksanakan oleh guru baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Implementasi kurikulum Merdeka adalah merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. SMP Negeri 8 Morobungo telah menggunakan kurikulum Merdeka dalam proses belajar mengajar dan juga merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Bungo, dan tentunya juga mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi oleh guru-guru terhadap peserta didik di kelas. Sekolah melakukan analisis terhadap kondisi, latar belakang, tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelumnya dan melakukan pemetaan. Sekolah juga menganalisis lingkungan sekolah, rapor pendidikan sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki peserta didik, guru dan sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Menurut Tomlinson, dalam bukunya pada tahun 1999, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Hasil dari pengamatan dan refleksi terhadap proses pembelajaran di SMP Negeri 8 Morobungo, maka diperoleh data sebagai berikut. 1. Guru belum memahami sepenuhnya tentang pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran diferensiasi belum terlaksana secara maksimal dan belum semua guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 2. Guru kesulitan dalam memahami karakteristik peserta didik yang beragam. 3. Rendahnya motivasi dan semangat guru untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran. 4. Guru kurang kreatif dalam menggunakan metode dan media pembelajaran. 5. Sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai atau mendukung. 6. Sebagian guru kurang persiapan dalam mengajar. 7. Sebagian guru kesulitan memahami modul ajar yang terdapat di platform Merdeka Mengajar. Hasil refleksi pembelajaran ini harus segera dilakukan berbagai tindakan agar proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan tujuan. Untuk itu, terlebih dahulu dilakukan supervisi akademik oleh kepala sekolah terhadap guru-guru agar pembelajaran diferensiasi dapat terlaksana dengan baik. Inilah yang mendasari sekolah untuk melakukan praktik baik sebagai upaya peningkatan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi common, coaching, dan monitoring. Praktik baik ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman guru-guru terhadap pembelajaran berdiferensiasi dan mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di kelas. Tujuan dari praktik baik ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan atau upaya kepala sekolah dalam meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi common, yaitu coaching dan monitoring terhadap guru-guru sehingga nantinya diharapkan dapat mengimplementasikannya di kelas. Tantangan dalam melaksanakan praktik baik ini: 1. Guru. Semangat belajar dari sebagian guru masih rendah. Mereka masih nyaman berada dalam zona amannya. Sebagian guru kurang semangat untuk belajar menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap pembelajaran diferensiasi, dan kurang kreatifnya guru untuk membuat modul ajar yang berdiferensiasi. 2. Waktu. Untuk pelaksanaan praktik baik ini terkendala dengan waktu karena kondisi sekolah yang berada jauh dari tempat tinggal guru, sehingga waktu pelaksanaannya dilakukan setelah jam pelajaran berakhir setiap hari Sabtu.
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti terbatasnya ruangan dan perangkat untuk melakukan kegiatan praktek baik ini. Praktek baik ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengadakan rapat awal tahun pelajaran antara kepala sekolah dan para guru tentang persiapan yang harus dilakukan guru, yaitu perangkat administrasi guru untuk proses pembelajaran dan tugas tambahan lainnya. 2. Mempersiapkan instrumen penilaian terhadap administrasi guru, seperti program tahunan dan semester, modul ajar, instrumen dan rubrik penilaian kelengkapan modul ajar, dan alur tujuan pembelajaran. 3. Melakukan supervisi akademik terhadap administrasi guru-guru sesuai dengan instrumennya. Supervisi akademik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 4. Berdiskusi dengan guru satu persatu terkait hasil supervisi administrasi yang telah dilakukan. 5. Membuat jadwal pertemuan dengan seluruh guru untuk memberikan penyampaian materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara mengimplementasikannya di kelas. 6. Mengadakan workshop atau pelatihan terhadap guru tentang pembelajaran berdiferensiasi dan implementasinya di kelas. 7. Guru-guru membuat modul ajar yang di bagian langkah pembelajarannya telah tampak berdiferensiasinya. 8. Melakukan praktek mengajar atau micro-teaching tentang pembelajaran berdiferensiasi oleh masing-masing guru pada kegiatan workshop atau pelatihan tersebut. 9. Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap praktek mengajar guru, apakah sudah berdiferensiasi atau belum. 10. Membuat tindak lanjut hasil evaluasi dan refleksi terhadap praktek mengajar berupa tambahan waktu untuk penyampaian materi. 11. Setelah kegiatan workshop atau pelatihan selesai, guru-guru mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 12. Kepala sekolah menyusun instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. 13. Kepala sekolah melakukan supervisi proses pembelajaran di kelas terhadap guru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Strategi common atau coaching dan monitoring dilakukan dengan melakukan pembinaan sebagai salah satu upaya pengembangan kemampuan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan coaching berperan penting dalam mendorong kreativitas dan inovatif guru dalam hal pembelajaran. Guru-guru dibimbing dan dibina untuk menyusun modul ajar pembelajaran berdiferensiasi untuk nantinya diimplementasikan di kelas. Secara terjadwal, kepala sekolah melakukan coaching secara personal dengan guru tentang pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Apabila belum sesuai dengan ketentuannya, maka akan terus dibina dan dibimbing oleh kepala sekolah setelah benar-benar dipahami oleh guru dan telah mampu menyusun. Setelah dilakukan coaching, maka dilakukan monitoring berupa supervisi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang dilakukan oleh guru. Setiap guru disupervisi oleh kepala sekolah untuk melihat sejauh mana ketercapaian pembelajaran berdiferensiasi yang diimplementasikan oleh guru di kelas. Supervisi dilakukan untuk melihat langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru, menilai sejauh mana penguasaan materi pembelajaran, penerapan strategi pembelajaran yang mendidik dan berdiferensiasi. Hasil atau tampak dari praktek baik ini menunjukkan adanya perubahan pemahaman guru-guru terhadap pembelajaran berdiferensiasi dan mampu mengimplementasikannya di kelas. Demikianlah praktek baik saya tentang peningkatan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi common. Bapak Ibu hebat, semoga praktek baik saya ini dapat memotivasi dan menginspirasi Bapak Ibu untuk melakukan praktek baiknya di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.